Pada kesempatan malam ini, di mana kami boleh duduk diam bersama-sama menikmati firman-Mu, Tuhan yang melingkupi kami dengan kuasa-Mu. Jadilah apa yang menjadi kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu. Salam. Kita akan mendasari renungan kita pada doa Pekan Pentakosta di hari yang terakhir dengan kebenaran firman Tuhan terambil dari 1 Petrus pasal 1 ayat 14 dan 16 Bapak Ibu. 1 Petrus pasal 1 ayatnya yang ke-16, 15 dan 16. Saya baca untuk kita semua, demikian firman Tuhan. Surat 1 Petrus pasal yang pertama ayat 14 sampai dengan 16. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab Aku kudus. Amin. Demikian sahabat pembacaan firman Tuhan untuk melihat perenungan kita bersama pada kesempatan malam hari ini. Dan yang berbahagia adalah kula lan panjenengan yang mau mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hati dan yang melakukannya. Amin. Bapak Ibu, pripun kahanan kesehatan Ibu? Luar biasa panjenengan dalam 1 minggu ini menyisihkan waktu untuk benar-benar mengkhususkan diri berdoa, membawa setiap pergumulan hidup jenengan di hadapan Tuhan, bahkan jenengan sampai karoyo-royo siam demi merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon kesaksian Tuhan, dan sampai pada malam yang terakhir kita doa puasa dalam Pekan Pentakosta. Terima kasih juga untuk anak-anak kita yang selalu ikut. Untuk kami, untuk anak-anak kita, Bapak Ibu, mereka tidak belajar lari-larian saja, tapi mereka mau duduk diam beribadah dengan orang tuanya, bahkan berdoa dengan orang tua. Itu luar biasa. Mohon izin ya Bapak Ibu, ya. Saya mau makan jeruk, boleh? Boleh. Kemarin itu saya dapat berkat jeruk ini Bapak Ibu. Jeruk apa nih namanya? Halo? Pamelo. Kamilin. Sangkis. Pamelo ya? Tapi. Manis ya Pak? Manis. Kita sih ngebacer. Ya. Piur. Bapak Ibu, nyaman buat ibadah dengan sampah seperti ini? Nyaman buat? Tak buat ide, tak jiwi ide gitu. Tapi hanya sekedar gambaran Bapak Ibu. Karena tema renungan kita malam ini adalah hidup
kudus. Banyak orang-orang pintar mendefinisikan tentang kata kudus. Para teolog-teolog. Namun malam ini saya mau sampaikan dengan kata yang sederhana. Arti dari kata kudus itu adalah bersih. Apa? Bersih. Tidak tahu. Lawan kata dari bersih? Kotor. Kotor. Ketika ada satu sampah di depan tadi, ketika saya membawakan sebuah ilustrasi tadi, jangan mungkin merasa, Pak Dito, buat sampah di altar gitu kan? Masih nggak terpikiran nih? Banget kan? Dan tidak pasti nggak nyaman, pasti nggak nyaman. Mau dibatin dok rakwani kan? Pak analisa kandel, ya, mesti dibatin kan? Saya mau sampaikan, baru satu sampah aja membuat kita sudah menjadi tidak nyaman. Itu baru satu sampah kulit, jeruk, pak. Gimana kalau dua sampah? Saya buangin lagi, tisu nih pak. Adanya, semakin tidak nyaman. Ibu bapak dan saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita tahu bahwa kotor itu membuat gak nyaman, uniknya banyak orang juga senang yang kotor. Sederhananya saja bapak ibu, kalau seandainya gereja ini kotor di dalamnya, orang akan datang ke sini pun wegah. Gereja kotor, pasti yang mau datang ke sini beribadah akan merasa wegah. Terus dumugi depan pintu itu akan balik lagi, nggak jadi. Karena apa? Kemudian ketika hidup saya dan jenengan kotor, apakah Roh Kudus akan terus melebet tak gelap bukan dirawat itu jenengan? Atau Roh Kudus pikir-pikir, artinya regep. Kalau mungkin ada ambeng-ambeng di depan pintu, Roh Kudus akan balik. Tadi malam kita baru dikasih tahu sama Mbak Dede bahwa Roh Kudus itu seperti halnya dinamit. Mas Imon, siapa yang menciptakan dinamit itu, Mas? Gobel. Gobel apa? Nobel. Kalau ingat penghargaan Nobel, pasti itu yang menciptakan dinamit. Dikatakan dari dia bahwa begitu kuasa itu hebatnya, mampu membuat perubahan dalam kehidupan orang percaya, menghibur, menolong, menginsafkan dosa. Itulah kuasa Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Dan malam ini kita dipanggil Tuhan untuk hidup kudus. Kalau kudus tadi saya sederhananya adalah bersih. Kalau artinya dikuduskan berarti dibersihkan. Okay? Itulah saya dan panjenengan Bapak. Hidup kita sudah dibersihkan oleh kuasa Kristus Tuhan. Kalau memang hidup kita sudah bersih, pastikan dulu benar bersih enggak. Karena saya berani jamin kalau hidup kita bersih, hati kita bersih, Roh Kudus akan jumeneng ratu di dalam hati saya dan panjenengan. Tapi kalau hati kita kotor Bapak Ibu,
Roh Kudus mungkin aming-aming tok wonten greget balik malih. Golek hati yang lain. Kita mengimani bahwa Roh Kudus sudah benar-benar hidup di dalam diri kita, sehingga hidup kita bukan diri kita lagi, Bapak Ibu, artinya di dalam Tuhan. Oleh sebab itu saya rindu malam ini kita mengerti hal ini. Kalau hidup kita sudah bersih, apa yang harus kita lakukan? Ibu-ibu kalau anaknya sudah mandi main lampu boleh? Enggak boleh. Kalau sudah bersih ya jaga kebersihan itu. Kalau sudah bersih ya ojo sembrono, ojo dolanan sing aneh-aneh lagi gitu kan. Itu secara fisik, Bapak. Lalu secara rohani, kalau hidup saya dan panjenengan sudah bersih, dibersihkan oleh kuasa Allah, apa yang harus kita lakukan? Kita naik ke ayat yang ke-13. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah, dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Lanjutnya ayat 16. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Wih, ini Bapak Ibu, ketika saya membaca ayat-ayat ini, ternyata tanggung jawab orang yang sudah bersih itu nggak gampang loh. Jadi ketika kita merasakan bahwa kasih Allah, kuasa Allah sudah membersihkan hidup saya dan saudara, paling tidak tanggung jawab yang pertama apa, Bapak Ibu? Dengan sangat jelas sekali tertulis di dalam firman Tuhan, jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu apa? Kalau ngomong ini ayat 14 bagian akhir, baca ya bareng-bareng, naik lo mandek. Jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu apa? Kurang bandar, apa Bu Pak? Kan dhuwur altar nggak boleh ngomong bodoh. Tuh. Pada waktu kebodohan. Ya. Artinya gini, kulon jenengan dek mbiyen pancen bodoh. Maaf, kalimatnya seperti itu mau ngomong apa lagi saya? Kulon jenengan dek mbiyen pancen bodoh. Bodoh artinya di sini adalah nggak ngerti mana yang benar, mana yang salah. Bodoh artinya bagaimana kita masih hidup dalam hidup lama kita. Itu yang dimaksudkan bodoh di sini. Kita memang dulu seperti itu. Kita nggak pernah ngerti nih mana yang benar, mana yang dikehendaki Tuhan, kita nggak pernah tahu. Namun ketika Roh Kudus ada dalam hidup saya dan saudara, ketika hidup kita sudah dikuduskan Tuhan, pada akhirnya kalau jenengan ngerti mana yang benar, mana yang salah. Nih, kadang kala uripe wong Kristen iku ya padha wae. Najan wis diresiki uripe, kadang uripe tesih kaya dene sing ora tau kenal karo Gusti Yesus. Masih hidup lama, masih wah kula. Masih apa? Padahal sudah punya Roh Kudus nih. Sudah dibersihkan hidupnya nih. Sudah dikuduskan oleh Tuhan. Sudah dipimpin oleh Tuhan. Tetapi bukan lagi bodoh yang ini saya katakan. Maaf, kita harus jeli. Enten istilah wong Jawa niku aduh bahasanya kok kasar nggih. Izinkan nggih Bapak Ibu mohon maaf nggih. Goblok paling goblok iki padha betul. Saya nggak tahu, saya merenung sesore ini. Apa sih Tuhan kalimat yang pas untuk ini tuh? Kita tidak bodoh sebenarnya.
Ning bodohnya beda artinya. Ning bodohnya ngapusi kan. Saya sudah searching itu di otak saya itu. Tapi pas itu God nih wow. Jadi saya mohon apa Pak? Saya sampaikan. Kita tidak bodoh. Yang saya kasar kalimat saya, kita nggak goblok. Goblok dalam artian mana nggak ngerti mana yang baik mana yang benar dong ya. Neng kadang kalau dari wong Kristen jenengan dari wong Kristen niku. Niku maksud kula niku kan ngono ewok lho. Goblok iki. Jadi yang pertama boleh saya sampaikan, kalau hidup kita sudah dibersihkan Tuhan ini, hidup kita sudah dikuduskan Tuhan ini. Yuk, wong Kristen GT Jembrong Cari, ojo dong, blok. Yuk kurang kau pakai. Wong ya, kasar kalimatnya ya. Ojo dong, gobloki. Etok-etok arti. Nah, tepatnya Bapak apa, Pak? Gendengi. Wah, asal gitu. Tapi itulah maksudnya. Nek dek mbiyen niku maklum lah dek mbiyen. Wong dereng tepan kalih Gusti, dereng pikantuk roh suci, mungkin uripe sak kepenake dhewe, mengumbar hawa nafsunya. Tetapi ketika kita punya Roh Kudus, pasti ada yang mimpin. Ojo ngonoan, ning kula kepengin nek Gusti, ora kenoan. Pengen banget kula Gusti. Ora iso. Roh Kudus selalu mengingatkan ketika kita mau berbuat dosa. Ning biasane mboten ngerasa nggih Gusti. Kedhik nggih Gusti. Meksa. Niku lah nggo. Gen. Kasar nggih. Dan untuk mau dipimpin roh itu sakitnya minta ampun. Karena kita tahu kanan jurang nih, kanan ini sesuatu yang salah nih. Tapi hati kita, daging kita pengen ke kanan nih. Roh Kudus bilang, kamu ke kiri. Enggak, aku mau ke kanan Tuhan. Jangan, pertentangan, peperangan batin ini terus menerus loh. Tapi sekali lagi saya sebagai hamba Tuhan izinkan saya bicara. Kalau hidup kita sudah dikuduskan Tuhan, teruslah hidup kudus. Bagaimana caranya? Yang pertama, ojo goblok. Ojo pura-pura nggak tahu. Padahal sudah. Nah, demikian memang kita bodoh karena kita nggak tahu, Pak. Tapi ketika sudah di dalam Tuhan, hidup baru di dalam Tuhan, banyak nih pembelaan yang kita gunakan untuk melegalkan apa yang kita lakukan, untuk membenarkan kesalahan yang kita pernah lakukan. Kadang itu repot ya. Roh Kudus yang kesel ngelingake. Neng kula jenengan kadang izin ndak. Ya ngomong sepuh-sepuh ndapet kan mboten. Tegar. Itu lebih pas. Lebih tepat lagi Amsal katakan apa? Menungso itu saya mesti beban minta aku. Israel itu gambaran hati manusia sepanjang masa. Wis ngerti mujizat, ngrasakno panganan surgawi, gitu. Jenengan nate makanan surgawi. Bukan nate kan? Daging swarga kok nate ngrasakno dereng. Burung puyuh dikasih dari surga sama Tuhan. Nih, burung puyuh nih. Makanan surgawi yang namanya mana. Empon nate ngrasakno panganan surga. Empon nate ngrasakno mujizat. Empon nate ngrasakno tuntunan tiang awan, tiang api, ning tesih tegar, tengko. Tesih ndak, tesih be. Gambaran manusia sepanjang masa itu Israel. Kadangkala saya dan jenengan nggih seperti itu kok. Wes ngrasakno mujizat Tuhan berulang-ulang nih. Sudah merasakan kebaikan Tuhan nih. Bahkan tadi malam ada yang bersaksi, ya kan? Merasakan kebaikan Tuhan kita beda-beda. Tapi mek ngono kadang kalau ijik
tidak menjaga hidup kudusnya, seringkali nggok niku Pak. Betul lah diteruskan lah ini bahasanya. Ini yang pertama Bapak Ibu, boleh izinkan saya sampaikan. Jagalah kebersihan yang sudah Tuhan berikan pada kula jenengan. Jagalah kekudusan hidup yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita ini. Dengan apa? Jangan pura-pura bodoh. Jangan pura-pura orang ngerti. Roh Kudus sudah memberikan hikmat pada kita, mana yang baik, mana yang salah, mana yang baik kita lakukan, mana yang tidak baik jangan jenengan sentuh, jangan jenengan pikirkan. Kalau kita masih sampai malam hari ini merasakan dan melakukan hal-hal yang tidak baik, masih ada kesempatan untuk kita berdoa mohon ampun di hadapan Tuhan. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, hidup kudus itu seperti apa? Hidup kudus dikatakan demikian firman Tuhan. Ayat 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Hidup kudus bukan lagi pilihan Bapak Ibu, memang harus kita hidupi. Kalau hidup kita tidak kudus Pak Bu, masalah akan datang silih berganti, masalah akan begitu berat menimpa jenengan. Imam kalau nggak kudus, suami kalau nggak kudus, hati-hati. Para suami ini siapa? Ada berapa suami? Pak Samuel belum ya Pak? Mbah Le, Mbah Didi, Mbah Pen belum lulus. Ada Mbah Maun, ada Pak Nata, ada Pak Ayub Julani, ada Pak Pai, Pak Romat, Pak Ridu, Pak Eko, Pak Toto, Pak Slamet, Pak Aan. Kalau hidup kita nggak kudus, akan menimbulkan banyak persoalan dalam hidup kita dan keluarga kita. Pemimpin gereja yang nggak kudus juga akan menimbulkan banyak masalah dalam gereja. Pemimpin perusahaan kalau nggak kudus akan banyak masalah dalam perusahaan. Sebagai pengingat dari Tuhan, seorang ibu nggak kudus impartasi ke anak-anaknya. Jadi Bapak Ibu, tidak ada pilihan bagi kita untuk tidak hidup kudus malam. Oleh sebab itu, mari kita ambil sampah-sampah yang kita kumpulkan dan kita buang. Jangan biarkan sampah itu terus tergeletak di altar gereja ini. Tapi tadi saya ambil sampah-sampah, saya kumpulkan dan saya buang. Kita harus jaga kebersihan gereja ini. Kalau gereja, kita harus jaga kebersihan hati kita. Kalau kita bicara tentang hati, kita harus jaga kebersihan keluarga kita. Kalau kita bicara tentang keluarga, kekudusan keluarga, kekudusan diri harus kita jaga. Caranya bagaimana? Buang, ambil sampah-sampah itu, ambil sampai bersih dan buang sampah itu. Bapak Ibu, saya rindu membuka Alkitab. Kita jenengan buka Alkitab Efesus 4 ayat 31. Jangan tampilkan Mas, biar dibuka Alkitabnya Mas, biar tahu tempatnya, biar apal. Sampahnya itu apa sih yang harus kita buang itu? Buang Bu, Pak
Dik, Mas, Bi, Om, Tante, sampah-sampah itu buang. Sampah yang pertama apa Mas Eko? Kepahitan. Nembak ini kan kemanisan. Sampah yang pertama ambil itu buang. Yang namanya apa? Coba dengan lihat sekeliling dengan kanan, belakang, kiri, depan. Ada yang kepahitan dengan temannya di sini? Kalau enggak jenengan buang kepahitan itu selama hidup jenengan tidak akan merasakan damai sejahtera. Gampang kok jadi orang Kristen itu. Gua panggil pol. Tuntunan hidup sudah disediakan, garek gelem nglakonin apa? Pikiran mana apa kok Mas? Kita lagi Pak Bu ya, hanya 2 poin. Gak lama. Buang sampah-sampah itu, buang. Sampah kedua apa Mas Rido? Goleki sampai ketemu beneling, selarahan itu kudu membuat adrati. Sembrono. Makanya Mas tak suruh tidak buka di layar. Kegeraman apa sih Bapak Ibu? Kenapa Pak Abed? Mangkok, gerem. Marah. Niki larangan Pak Bu. Jenengan simpen apa jenengan buat? Berapa banyak orang Kristen yang senang menyimpan sampah ini? Kegeraman, kepahitan, engkau diturun oleh anaknya, kepahitannya, turun buyutnya, kepahitan terus. Mau sampai berapa keturunan kepahitan? Banyak kemanisan. Yang ketiga apa Pak Abed? Kemarahan. Niku larangan Pak, kelarahan. Kenapa banyak orang Kristen yang katanya punya Roh Kudus gak ada damai sejahtera dalam hidupnya? Niki jawabannya Pak Bu. Roh Kudusnya balik, benda, mau berkuning hatine apa Pak Bu? Regat. Ono kepahitan, ono kegeraman, ono kemarahan. Roh Kudus balik Pak Bu, balik Roh Kudus. Kalau selama di hati ini penuh sampah, nggak ada tempat untuk Roh Kudus diam di hati jenengan dan saya. Ini harus dibuang. Jangan sampai orang lain merasakan damai sejahtera karena punya Roh Kudus. Kalau jenengan ngerti tentang Roh Kudus, tapi nggak merasakan impactnya, nggak merasakan damai. Goro-goro pendetanya rak ngandani, akhirnya kebak lah. Dalam ini kita kandani, larang sih ngejeruan ini jenengan, buat sedoyo. Dendam karo wong, serik karo wong, niku menghalangi Roh Kudus hadir. Dan ketika Roh Kudus tidak hadir dalam hidup kita, berkat itu mampet Pak. Berkat mampet. Karena Allah adalah sumber berkah, tuing berkah nek Mbah ngarani ini. Tuing mau sumber. Lah nek Roh Kudus tidak hidup dalam hidupnya, gimana mau diberkati Tuhan hidup? Enten malih larane pun. Napa malih Pak Rahmat? Sedeng. Apa Mas itu? Pertikaian. Aduh. Kalau didoi malih larane ya, pertikaian. Itu apa? Pacaran. Itu penghalang Roh Kudus datang dalam keluarga dan hidup gue. Dia terserah. Meh diteruskan nyimpen larang itu nggih monggo niku hak jenengan kok. Tapi kepareng kula matur menawa dinipun Gusti, nek purun yo dibuat bareng. Ora tentrem Pak. Keluarga kula jenengan. Atine kula jenengan nek masih pertikaian terus.
jenengan pun disucikno Gusti, aja nggo balik regetan. Buang ten mriko lho tempat sampah. Kamu juga boleh. Hatinya jenengan pun resik. Nek jenengan baca 1 Petrus itu, dengan darahnya kamu disucikan, bukan dengan barang yang fana. Kok aosi toh Gusti Allah niku. Aja buku karepe dhewe terus. Aja buku egone mawon. Ning kula percaya tiyang gulung cangkring sampai empun do dibucali. Ini dhewe. Kula yakin sampah-sampah laran ning jero atine wong Kristen ning gulung cangkring empun dibucali dalam nama Yesus. Amin. Amin kira. Matemah kan menika samane wonten tentrem rahayu. Di gereja ya tentrem. Nak keluargane ya tentrem, boten tentrem lho nggih. Tentrem. Kadang saya sebagai pendeta tuh ya ampun, nggak bisa menyenangkan semua orang, betul Mbak Toto. Wah jangan jenengan kayak eleng-eleng Mbak. Oh iso pendeta jenengan ngomong, kadang ya ono sing ora seneng, tapi piye meleh. Minimal meminimalisirkan hal-hal yang tidak benar. Jadi ngobrol sebisa malih untuk hidup kudus. Yang pertama nih wong apa? Ojo yang pertama tadi loh Bu, untuk hidup kudus kita ojo iya, jenengan sing matur ya, mboten kok. Ojo didengi, ojo bodoni, ojo nggobloki. Yang kedua, untuk hidup kudus Bapak Ibu, kita harus menjaga kebersihan diri, yaitu dengan cara membuang sampah. Terakhir, kula paringi ngertos. Najan wong niku meniku mangat ring gereja. Najan ada tiap persekutuan mangkat. Sampai Om Abed nyanyi, "Kutanya hari Minggu kamu kemana? Kutanya hari Senin kamu kemana?" Maning buhun dina ring gereja persekutuan. Kalau akhirnya reget, spiritualnya kosong. Percayalah, karena Roh Kudus boten jumeneng ratu yang mana. Tidak ada pilihan bagi kita. Hidup kudus itu resik, ben resik yuk dijogo. Gua sedoyo, bucal sedoyo, laraan kepahitan dengan siapapun, kejengkelan, kedengkian, kemarahan, dendam apapun itu nggak bisa hilang nek boten jenengan dhewe sing bucal. Itu butuh keikhlasan hati dan hanya Roh Kudus yang bisa memberikan itu. Amin. Gusti berkati. Selamat berjuang untuk terus hidup kudus. Mari kita berdoa. Ngaturaken manuwun doalah paduka ngemonaken kawula sami bilih gesang kawula sampun paduka resi. Mateman tanggung jawab kawula inggih menika kula sami kedah purun jagi kekudusan gesang kawula. Awit paduka sing nimbali kawula menika kudus kawontenanipun, suci kawontenanipun. Matur nuwun, abdi paduka sampun rampung. Anggenipun babar dawuh pangandikan Tuhan, sawetah pasamuan paduka kawula pasrahaken dhumateng paduka menika kagungan paduka Gusti kang badhe berkahi langkung-langkung. Wonten ing Gusti Yesus kawula sampun ndedonga. Haleluya. Amin.